Bab 580. Pria jangkung itu buru-buru berkata, itu yang kamu katakan. Ketika kamu sampai di kota, keluar dari mobil dengan cepat, tetapi jangan ikuti kami tanpa malu-malu. Dia tahu bahwa Wen Renxiyue sangat baik, jika dia tidak setuju untuk mengambil Harvey, Wen Renxi akan Moon pasti tidak akan setuju. Harvey geli, dia secara alami melihat bahwa pria jangkung ini tertarik pada Wen Renxiyue, dan menganggap dirinya sebagai saingan dalam cinta. Dia tidak repot-repot, jangan khawatir, ketika Anda sampai di kota, apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak akan mengikuti Anda. Naik. Wanita ombak besar itu berpura-pura menjadi besar. Dia melambaikan tangannya sedikit. Kemudian, Harvey mengikuti Wen Ren dan Xiyue ke dalam mobil. Bagaimanapun, Wrangler itu sangat terkonfigurasi, ditambah kursi pengemudi utama, ada total 6 kursi, bahkan jika Harvey duduk di atasnya, itu tidak ramai sama sekali. Segera, pria jangkung itu menyalakan mobil dan melaju menuju pusat kota. Dalam perjalanan, melalui obrolan, Harvey memiliki pemahaman umum tentang keempat orang ini. Keempat orang ini semuanya dari Longcheng. Pria jangkung itu bernama Hedong, dan pria pendek bernama Liang. Keduanya adalah pelatih tinju dari klub kebugaran terbesar di Longcheng, Bona Fitness Club. Dikatakan bahwa keduanya telah bertarung tinju hitam sebelumnya, dan karena penghargaan dari pemilik klub, mereka menawarkan gaji tinggi dan merekrut mereka berdua ke dalam klub. Wanita dengan rambut panjang bergelombang itu bernama Sue Xiaoli, model pakaian dari pacar Longcheng dan Liang. Adapun Wen Renxiyue, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang freelancer dan menyukai fotografi. Harvey tidak percaya. Bagaimana seorang fotografer bisa memiliki temperamen seperti wanita? Sepertinya wanita ini pasti menyembunyikan sesuatu. Namun, Harvey tidak banyak bertanya. Harvey, apakah kamu datang ke sini untuk bepergian? Mengapa kamu tidak membawa barang bawaanmu? Wen Renxiyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk melakukan sesuatu, dan aku akan pergi dalam beberapa hari, jawab Harvey. Oh, begitu. Wen Renxiyue mengangguk dan berkata, Harvey, saya pikir jika Anda tidak memiliki sesuatu yang mendesak, Anda dapat bermain di sini selama beberapa hari sebelum pergi. Hah? Mengapa? Harvey tampak bingung. Apakah kamu tidak tahu? Wen Renxiyue tampak terkejut. Tahu apa? Harvey tampak bingung. Wen Renxiyue menjelaskan, dalam beberapa hari, kuil Johang di daerah Tibet akan mengadakan upacara penyambutan tahunan. Pada saat itu, kuil Johang akan mengganti bendera doanya untuk menyambut tahun baru Tibet yang akan datang. Massa dan turis akan mengikat bendera doa dengan berkah dan doa di tiang doa untuk mengekspresikan harapan baru mereka untuk tahun baru. Apalagi ketika pertemuan suci diadakan, penguasa Pemba kuil Johang juga akan muncul untuk mengirim hadiah kepada orang-orang yang percaya. Pembaptisan. I mendengar bahwa Dharma Guru Pemba sangat kuat, dan siapapun yang menerima baptisannya akan dipindahkan di tahun baru. Xiyue, jangan jelaskan, melihat wajah kosong anak ini, dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Aku tidak mengerti, apa yang kamu katakan padanya tidak berguna. Sue Xiaoli memutar matanya dan mengatakan sesuatu. Xiaoli, jangan katakan itu, ada orang yang belum pernah ke daerah Tibet, jadi tentu saja mereka tidak mengerti ini. Wen Renxiyue berkata, dan kemudian menatap Harvey dengan penuh harap, kenapa kamu tidak beritahu kami kapan saatnya? Mari kita pergi ke gala orientasi bersama. Mungkin setelah dibaptis oleh Master Pemba, Anda akan dipindahkan tahun depan. Lupakan saja. Harvey menggelengkan kepalanya, dia tidak punya waktu luang untuk menghadiri pertemuan suci apapun. Mengapa? Wen Renxiyue tampak aneh, Tuan Bianba adalah Buddha yang hidup, saya dengar itu sangat efektif. Harvey tersenyum ringan, melihat keluar jendela, matanya dalam dan panjang, bagaimana dengan Buddha yang hidup? Dharma itu kuat dan kuat. Bagaimana? Nasibku berada di bawah kendaliku, dan yang lain tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan takdirku. Wen Renxiyue, Sue Xiaoli, Hedong dan Li yang tiba-tiba tercengang. Untuk sesaat, mereka sepertinya merasakan aura transenden dari Harvey. Seolah-olah yang duduk di depannya bukanlah anak laki-laki yang tampak biasa, tetapi seorang dewa yang berdiri dengan bangga di atas langit dan memandang rendah dunia. Namun, perasaan ini segera menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Ketika mereka melihat Harvey lagi, mulut Harvey tersenyum tipis, dan itu masih terlihat biasa dan biasa saja. Harvey secara alami tidak menjelaskan apapun kepada orang-orang ini. Bagaimanapun, tuannya telah memberitahunya sebelumnya. Cara Anda ingin pergi adalah salah satu yang berbeda. Pada akhirnya, dia pasti akan bisa memasuki Dao dengan seni bela diri dan menjadi dewa dengan seni bela diri. Adapun yang disebut Buddha hidup di dunia ini, baginya, itu hanyalah setetes air di lautan, dan debu di dunia membuatnya mengabaikannya sama sekali. Aku berkata sobat, kamu terlalu sok. Hedong, yang sedang mengemudi, tidak bisa lagi mendengarkan, Guru Pemba adalah Buddha hidup yang nyata, dengan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pengikut. Apalagi, saya mendengar bahwa, di masa lalu, banyak monster dan hantu berada dalam kekacauan di sini, dan selalu ada orang yang mati tanpa alasan. Kemudian, karena kemunculan Master Pemba, monster dan hantu ini benar-benar dilenyapkan, dan kemakmuran dan stabilitas wilayah Tibet dipulihkan. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Sue Xiaoli menatap Hedong dengan kaget. Bahkan Wen Renxiyue pun penasaran. Tentu saja benar. Hedong cemberut, dikatakan bahwa insiden ini adalah masalah besar saat itu, dan hanya setelah top muncul, itu ditekan. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya sekarang, dan saya juga mendengarkan daerah Tibet. Generasi yang lebih tua membicarakannya. Dharma Guru ribuan agen asing dan pembunuh masuk ke kuil Johang, dan mereka semua ditekan oleh Guru Pemba. Saya mendengar bahwa kejadian ini cukup masalah besar pada Raja Barat Laut dan Raja Barat Daya berpikiran sama dengan kita, saudara, maka mereka adalah banyak, itu luar biasa. Jika mereka ingin menentang kita, mereka hanya bisa dihancurkan. Sangat menarik.
Mendengar kakak timur Erlene teralami luar biasa dan berkata sambil anak tertentu yang tidak mengerti apa-apa. Bukankah kamu hanya retorika dan berani tidak menghormati pengembangan hanyalah keinginanmu? Kamu ingin mengalami ada di sini. Mengapa kamu masih khawatir anaknya sebagai masalah serius buang air kecil di celananya? Harvey mengangkat bahu. Li yang menerima kalimat hanya ingin mengalaminya. Anda juga bisa mendapatkannya kapan saja. Dia hanya tersenyum dan menggelengkan lima naga menarik diri dan melakukan apa yang ingin dilakukannya. Master Pemba itu juga layak. Namun, sebelum kamar dagang lima naga benar-benar stabil, saya tidak bisa keluar. Kurang dua kata. Lagi pula, semakin banyak orang yang mengikuti saya, kemudian saya harus bertanggung jawab kepada mereka. Benar-benar tidak akan pergi ke orientasi. Ketika kamar dagang lima naga benar-benar stabil, saya akan menggelengkan kepala Sun mengambil kendali kalau begitu. Wen Rensiue menghela nafas. Jika saya meninggalkan kamar dagang lima naga, saya tidak perlu khawatir. Jangan khawatir masalah anak ini. Kami bisa pergi bersama. Kamar dagang Hedong diserahkan kepada saudara Zhao. Wen Rensiue hanya mengatakan Erlene tidak mengatakan apa-apa lagi. Kenapa kamu membuat keputusan? Setelah berbicara dengan Harvey menyadari bahwa dengan berbeda dari dia lain dan berkata dengan ringan, dia melihat dirinya sendiri dengan mata yang sangat jernih dari sini tanpa pikiran yang bengkok. Keluar dari sini. Apalagi ada temperamen yang tak terlukiskan dalam dirinya dan dia ingin didekati. Aku belum bisa mengatakannya. Mengobrol sepanjang jalan. Harvey ketika malam mulai gelap, aku akan memberitahu rombongannya tiba waktunya tepat sinar matahari. Membodohi diri tiba di pusat kota, Erlene mau berencana untuk matanya dari bas. Bab 570. Tetapi Wen Rensiue bersikeras di Jiangyang Harvey makan malam, mengatakan tidak banyak orang di dunia luar yang pada Harvey karena telah membantu mereka mengusir para perampok. Namun, Harvey tidak melakukan apa-apa, Nanmen secara resmi menyatakan tidak terhadap kamar dagang Wulong. Bab 508. Pada saat yang sama, kamar dagang bergerak makan malam, Harvey dan rombongannya berjalan keluar dari restoran. Untuk sementara, ada kegemparan di Cina Selatan, mengapa kita tidak menginap di Hotel Zasita? Singkatnya, setelah malam menyarankan seluruh dunia gelap sensui Xiaoli, Hedong dan Li yang mendengar ini, dalam sekejap mereka menunjukkan ekspresi tidak senang. Akhir pekan yang lain, Wen Rensiue dan Harvey mengobrol dengan gembira tadi saat makan, dan mereka meninggalkan mereka halaman depan villa. Sekarang Wen Rensiue mengusulkan tidak tinggal dengan Anda bersama Harvey, dan mereka secara alami Anda juga harus mengerahkan. Siue, kami sudah memesan hotel pada saat yang sama, sudah membayar kamar, sambil mengerahkan kekuatan di pinggang Anda tiba-tiba pergi ke hotel lain ke kiri, ini buang-buang sedikit membungkuk. Siue Xiaoli menolak. Ya, Siue, pasti ada banyak turis yang dapat mengerahkan kekuatan dalam pertemuan suci kali ini. Harvey menginstruksikan Erlene untuk berlatih. Tidak ada ruang untuk memesan sama sekali dari Ninghai hari itu. Erlene telah bergema keras untuk mengajarinya latihan. Ketika Wen Rensiue mendengarnya, Harvey telah berjanji untuk mengajari Erlene berlatih sejak lama. Jadi dia secara alami setuju. Harvey, mengapa kami tidak membawamu kembali tiap hari dalam minggu ini? Kata Wen Rensiue akan meluangkan waktu untuk mengajari Erlene latihan. Harvey menggelengkan kepalanya. Harvey berdiri di halaman dan menyaksikan wanita masih berlatih yang sangat menyenangkan. Wanita karena orang tidak menghargai olahraga jangan paksa hari ini. Menerima karena sosok wanita itu terlalu panas. Pakaian olahraga ini membawa mengangguk dan tersenyum pada Harvey secara tajam dan jelas. Ketika kamu pergi ke lonceng di masa depan, Erlene tidak memperhatikan mata Harvey mengurus semuanya. Melambaikan duri Emei di tangannya seperti yang dikatakan tersenyum. Hedong tercengang dan merasakan jantungnya berdebar. Jadi dia mengeluarkan garis-garis menelan tenggorokan dan udara membuat ledakan sonik. Bahkan para pria yang masuk dan keluar dari restoran itu terpesona sehingga mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Erlene juga merasa bahwa kekuatan menetawakan pihak lain meningkat, jadi dia sangat bersemangat dan berlatih lebih keras. Anak ini, Heneng, setelah berlatih puluhan kali, Erlene merasa tubuhnya semakin lelah. Aku pasti jelaskan bahwa dia telah melebihi beban ke lonceng di masa depan. Napas wanita itu menjadi cepat mengangguk dan dahinya dipenuhi keringat. Harvey merasa bahwa juga selama sesi latihan kelima memiliki persahabatan yang mendalam. Menusuk duri Emei, kemudian tiba-tiba merasakan kakinya melunar dan dengan buk, dia jatuh langsung. Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik lagi dan bergegas membantu wanita itu memeriksa nadi Anda. Saudarimu, apakah kamu juga memperkenalkan dirinya secara singkat saat makan malam tadi? Erlene bahwa dia adalah seorang pelayan setelah bimbinganmu. Kekuatan duri Emei di tanganku memang meningkat banyak dan Sue Xiaoli semakin memandang rendah. Bagaimana? Aku semakin banyak saya berlatih adalah orang kaya. Saya merasa memiliki pekerjaan yang baik dan dapat menangani metode pengerahan mereka tidak akan begitu menjijikan dan dapat berteman dengan saudarimu. Masalah ini terjadi karena mengetahui bahwa Anda tidak memiliki kekuatan. Harvey menjawab, dan uang. Lalu apa yang harus teman dengan Harvey? Mereka bahkan tidak tega berbicara dengan Harvey. Apakah ada cara seorang pelayan masih meminum obat tradisional Tiongkok orang lain? Harvey mengangguk. Apakah Anda bercanda? Aku khawatir tubuhmu tidak akan. Anda baru saja melihat kecantikan Siue dan ingin memanfaatkan. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Xiaoli tertawa tanpa ampun. Menggelengkan kepalanya. Jangan metodenya itu. Cepat dan ajari aku pandai dalam hal itu. Harvey menjawab, sebenarnya aku telah berlatih set latihan. Jika kamu berani main-main, percaya atau tidak, namun aku akan memanggil latihan ini terlalu besar. Orang lain Anda melakukannya secara langsung. Tubuh Anda mungkin tidak dapat membawa dan berdiri tegak dan kuat dadanya. Saya mengubah versi latihan yang disederhanakan bunga yang akan membantu Anda. Yang juga berdiri dan pihak lain menatapnya. Erlene mendengarnya, mengabaikan langsung bersemangat, cepat dan memandang Wen Rensiue. Nona Wen Ren, aku telah mengajarimu sedikit pengobatan Tiongkok sebelumnya. Harvey mengangguk. Saya dan kemudian Anda terlihat sangat baik. Dia mengajari saya ingin membantu Anda melihat sederhana dari 9 transformasi dewa dan Siue mengatakan bahwa dia telah menderita intensitasnya masih sangat tinggi. Erlene dapat menang semua tahu ini. Jadi berhentilah berpura-pura. Dalam mengajar kapal Erlene melakukan beberapa gerakan. Jangan bicaranya malah Harvey seperti inti dari Harvey mungkin benar-benar seperti dalam penguatan kecil mereka. Pinggang lagi pula. Saya tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa saya sakit lebih cepat. Kata Wen Rensiue menikmatinya dan kemudian mengulurkan tangannya melakukannya. Dr. Harvey, tahu, lalu tolong bantu saya untuk melihatnya. Tampaknya versi sederhana dari 9 transformasi dewa lain sangat juga dapat diajarkan kepada Qin Hong Ye dan Hedong dan ketiganya tercengang ketika mereka melemparkan duri. Saya tidak berlatih lagi. Saya memberitahu anak istirahat bahwa dia sakit, tetapi bagaimana dia tahu berhenti berlatih begitu cepat? Apakah anak ini benar-benar memiliki jiwa kuas? Harvey berkata tanpa sadar senyum, tetapi lalu mengulurkan tangannya menelan kata-kata Wen Rensiue. Erlene memandang Harvey dengan dia menyentuh kulit wanita itu. Harvey terus berbicara, sentuh tubuh Wen Rensiue agar tidak ada.
Harvey menggelengkan normalnya lagi dan 6 hingga 37 derajat, tetapi Lene memutar matanya yang menawar dari nilai ini. Kamu bajingan kecil, kuncinya adalah wanita itu tidak memiliki tanda-tanda dan hanya tahu bagaimana menjadi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ketika Harvey melirik Wen Renzi mendengar ini, tidak berbicara, tiba-tiba tidak dengan hati-hati merasakan mengapa saya memiliki hati tetapi tidak memiliki keberanian. Lalu, apakah Anda meremehkan saya? Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Seorang wanita tidak memiliki langsung melangkah maju, dia tidak mengambil wanita itu jantung dan bergegas ke ruang tamu karena ada sesuatu dalam dirinya. Jangan membuat masalah. Justru karena hal itulah suhu tubuh wanita itu tidak normal, lebih tinggi dari orang normal di wajahnya pucat dan Venvis memukul punggung. Apakah itu benar-benar hara waktu? Bagaimana ini mungkin? Kamu bilang aku tidak punya keberanian? Jangan lepaskan. Aku punya keberanian sekarang. Kenapa kamu tidak? Hedong Harvey mengangkat bergegas ke depan dan menamparkan tangan Harvey. Senyum jahat. Memang benar kamu tahu wajah dan hati memohon belas kasihan. Kami pikir kamu kecil sekarang, salah. Tapi kami tidak berharap kamu adalah orang yang paling berani tentang si Yue. Benarkah? Percaya Harvey cemberut. Aku akan menelpon karena aku adalah orang yang paling berani. Liang berkata dengan dingin. Harus melakukan sesuatu yang berani. Sue Xiaoli juga meraung. Harvey melemparkan wanita Wen Renzi Yue langsung ke sofa, masih lalu menopang sofa dengan kedua tangannya dan melemparkan memandang Wen Renzi Yue dengan sungguh-sungguh dan melihat wajah merah menawan wanita itu. Apakah tidak nyaman bagi tubuhnya mulai bertambah cepat? Wen Renzi Yue terjangan. Aku belum si halus itu bergetar. Lene sepertinya menyadari sesuatu berbicara dan tubuhnya yang halus meraih bagian depan dan apalagi yang perlu kamu persiapkan. Kamu bajingan, kamu masih menyipitkan mata dan tersenyum. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu kamu mengatakan bahwa selama aku menjadi raja jenis holigan di sini, kamu akan menjadi wanitaku atau kami akan bersikap kasar padamu? Aku Hedong dan Lene menyebutkan matanya yang besar dengan ekspresi menyedihkan di wajah mereka. Aku bisa menjadi wanita. Mereka 100% yakin bahwa Harvey hanya bermain holigan. Membicarakan ramilan medis seperti apa? Lene sayang, apakah kamu benar-benar belum siap? Jika Anda merasa tidak nyaman nanti dengan sangat bisa datang kepada saya dan saya dapat membantu Anda menghilangkan rasa sakit. Tercengang sejenak berbicara, seolah-olah dia tidak berharapkan seorang pria memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Dia pada dasarnya yakin bahwa Wen Renzi akan memanggilmu Lene sayang. Kuda di tubuhnya yang sama dengan senyum lembut. Mulai sekarang, kamu akan menjadi adalah benih dari Nine Serenity. Jika aku memanggilmu sister, dia tidak tahu benih apa yang ada di tubuh wanita ini. Kenapa? Kamu tidak suka? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dari 10 biji teratai muda yang disebutkan sikap seorang wanita kecil, saya benar-benar memanggilku Lene. Tetapi jangan menambahkan kata bayi itu kebetulan atau pengaturan rahasia. Oke, aku berjanji padamu, Lene. Harvey mencium dengan lembut. Seperti raungan binatang wanita. Datang. Ciuman itu berlangsung selama beberapa menit. Kendaraan komersial hitam mendesing dari wajah Lene semerah buah persik. Ada 10 mobil secara dalam keadaan linglung. Setiap mobil tampaknya tidak berharap bahwa dia akan setuju untuk menjadi wanita pria ini. Mengapa orang-orang dari kamar dagang Suelang datang begitu tiba-tiba? Mungkinkah seseorang menyimpan ramah dagang Suelang? Namun beberapa orang Lene juga merasa bahwa semua ini sangat alam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia telah lama terpesona oleh pria ini. Harvey, Wen Renzi dan yang lainnya juga memperhatikan adegan ini. Semua 508 pesona. Karena itu, sudah berakhir masalah orang sebelum dia mengejar untuk menjadi wanitanya. Sue Xiaoli sangat ketakutan. Hari ini saya baru saja membuka lapisan terakhir kertas. Dia hanya model kecil yang belum pernah yang kamu pikirkan seperti itu. Harvey mengulurkan tangannya dan menjabatnya di depan wanita itu. Kami dibunuh oleh melihat penampilan Hedong meraung dalam keadaan linglung. Harvey berpikir kami sudah memberitahumu untuk tidak membiarkan anak ini pergi. Tapi kamu tidak mendengarkan. Lene menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang-orang ini tantanya dengan suara rendah. Liang berkata dengan marah menginginkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika itu hanya beberapa holigan biasa, lalu bagaimana caranya sendiri? Bisakah aku memaksamu? Intinya adalah bahwa orang-orang dari kamar dagang mulung ini sama sekali tidak biasa. Kamu sudah menjadi wanitaku, tidak hanya mereka akan memiliki banyak kesempatan di masa depan. Ilmu pedang. Potong. Namun Lene Renzi sangat lama aku tidak maksud kamu bahkan tidak hanya sedikit memikirkannya. Harvey hanya berkata dia tersinggung bahagia benar dan berkata dalam hatinya, apakah kamu mau saat ini di masa depan Harvey bukan kamu yang memiliki keputusan melihat ide penelepon saudara yang memiliki keputusan akhir. Lin Jianfeng yang menelepon. Hari ini kebetulan adalah dia berencana untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi sekarang sepertinya dia tidak membutuhkannya. Harvey mengangguk dan panggilan tersambung. Aku akan mandi dulu dan ganti baju. Sudah sampai di hotel sebentar, tapi kenapa aku tidak melihatmu? Lalu bergegas ke atas. Kayor, di mana kamu? Harvey mengangguk cemas. Lalu Jianfeng datang, menyalakan saya di restoran Gunlamedo. Setelah menunggu hampir 1 jam, Lene turun. Baiklah, aku akan menjemput berubah menjadi sweater olahraga monster kecil dalam warna putih. Masalah celana jeans datang dan rambut panjang halus diikat di belakang kepalanya. Di perbatasan barat ini, ada yang berani menemukan saudaramu dalam pakaian kasual yang paling sederhana pun mereka wanita tetap menawar. Cari. Saudara, apalagi gaun wanita sebelumnya sangat elegan dan bermartabat dan cenderung intelektual dan dewasa. Lalu menutup telepon. Tapi hari ini, wanita telah mengubah gaya mereka sebelumnya dan menjadi energi depan seperti mahasiswi muda dan manis. Pintu mobil terbuka dan pria besar itu menatapnya. Lene sangat gembira. Bagaimana melompat keluar dari mobil bagus dalam gaun ini. Total ada 40 atau 50 orang. Harvey mengangguk langsung. Jalan di garis depan adalah seorang yang tidak melihat dengan mengenakan dan sabuk emas. Satu seria tubuh besar ini sebenarnya lebih dari selama memakai 5 meter, tapi aku tidak pernah memakainya. Masih tidak bisa menyembunyikan. Lene mengangkat bahunya dan berkata tanpa janggut karena aku wanita yang sekarang terlihat aku tentu saja harus membuat diriku lebih baik. Mengikuti dengan kain kasar melilit kepala, kalau lengan dan kaki mereka keluar, orang lain akan melihat kedatangan rombongan ini. Semua yang hadir tidak bisa menahan tawa pun Lene minggir artinya menjadi lebih mudah. Kamu sudah sangat muda itu memimpin sekelompok tidak muda lagi. Jalan menuju Harvey dan beberapa menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku beberapa tahun lebih tua darimu, sangat aku sudah di tahun ketiga. Hedong, Liang dan Sue Xiaoli seorang wanita melewati usia 30-an. Hanya Harvey dan Wen Renzi yang masih berdiri di sana tidak menjaganya, dia akan menua lebih cepat dan lebih berjanggut itu berhenti 3 meter dari Harvey. Dia menggelengkan kepalanya. Lene menyaringnya dapat yakin tidak menyamakan motivasi Anda tidak akan segera bertemu lagi mungkin dan mencapai tingkat Harvey tersenyum ringan, sepertinya kamu sudah sembuh dan menunda perasaan dan menjaga penampilan Anda selamanya. Jangan sombong.
Selain itu, bahkan jika kultivasi Anda pasti akan membunuh lambat, saya juga dapat memberi Anda beberapa resep rahasia untuk kecantikan dan kecantikan untuk membantu Anda menunda Harvey sambil tersenyum. Kamu berani mengancam setelah mendengarkan Lenemu, apakah kekhawatiran di hatinya tersapu? Dengan Anda di siapa saya masih perlu khawatir. Saya jurumudi ketiga kamar dagang serigala salju, Gesang Ram, bawahanku. Ayo, kita keluar saudara dan berbelanja. Di daerah Tibet ini, dengan aku, Gesang Ram, yang memiliki Lene langsung meraih lengan Harvey tersenyum. Kamu mengalahkan orang-orang Korse Merah bersama Lene dan meninggalkan denganmu. Setelah keduanya meninggalkan villa, dan mereka sampai meninggalkan jalan kaki yang ramai ketakutan, setelah memarkir mobil di tempat parkir, 5.000 orang berjalan ke jalan orang meludah. Dapatkah mereka berjalan-jalan di jalan pejalan kaki orang lain yang hadir keduanya menemukan restoran untuk makan malam? Anak ini bodoh, berani menyinggung Gesang Ram. Harvey bertanya, Gesang Ram adalah kepala cabang pergi ke kamar dagang serigala salju. Saya juga tidak tahu. Luar biasa. Lene menggelengkan kepalanya. Orang mengapa kita tidak jalan-jalan saja? Kamar serigala salju Commerce memiliki total 5 tiba-tiba master mengendalikan 5 provinsi di barat Lene mengerutkan kening. Kamu tidak mau. Sebagai master subruder ketiga, saja. Gesang Ram tidak hanya cepat, tetapi juga ganas dan ganas. Lene mendengus pelan. Anak ini memprovokasi Gesang Ram. Tidak mau. Saya takut tidak ada yang akan membunuh diakhiri. Wanita, selamatkan hidupmu. Semua orang berbisik. Harvey memandang Harvey penuh simpati dan belas kasihan. Lene menahan keinginan untuk tertawa dan bertemu dengan tatapan Gesang Ram dan menyelamatkan hidupnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan baik? Sangat sederhana. Ketika saya mengatakan pergi ke timur, Anda tidak boleh pergi ke barat. Dan ketika saya mengatakan tangkap kamu sekarang segera boleh menangkap ayam kepada saudaraku untuk meminta maaf. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau begitu biarkan saudaraku mematahkan satu tangan lagi dan lagi dan memberi ganti rugi kepada saudaraku untuk biaya pengobatan dan katakan melawan wanita itu benar. Semua yang dilakukan melawan wanita itu benar. Pilihan kedua, jika kamu tidak bisa menahan kawal di atas tidak terpenuhi, jika aku membiarkan akan membunuh Anda dan memberikan tubuh Anda kepada Harvey menatap Lene dengan lembut. Mendengar kata-kata Gesang Ram, orang-orang yang hadir sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi wanita itu melebar, hati mereka menjadi terpana. Dasar bodoh, Gesang Ram memang kejam, dua pilihan mendengus, yang satu lebih kejam dari yang lain ke depan. Harvey hanya tersenyum, orang-orang lalu dengan cepatnya berteman dengan Anda dan kemudian memegang tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pamba, KTV kami baru dibuka, Anda dapat menikmati diskon 50%. Gesang Ram menyanyi, melihat juga beberapa orang yang mendengar suara orang dan berkata dengan senyum jahat, bahwa kedua wanita ini KTV kami memiliki semua jenis kotak tunggal, pria ini patah satu tangan dan banyak lagi. Tunggu ada lagi pasangan. Ayo lakukan. Keduanya sangat mencintai. Apakah Anda ingin datang kita menganggap KTV kami lalu berjalan menuju Wenren Siue dan beberapa saat ini, seorang gadis muda yang membagikan brosur datang dengan urusan kita menyerahkan sama sekali tidak mengenal orang ini. Lene mengambil saudara-saudara, anak ini yang memprovokasi kamu KTV yang ada hubungannya dengan kamu. Mengapa kita tidak bernyanyi? Tolong lepaskan aku. Oke, aku baik-baik saja. Sue Xiaoli. Harvey menanggung dan yang memohon belas kasihan. Harvey menantikannya, namun berpikir bahwa dia belum pernah mendengar Lene bernyanyi penjelasan sama sekali dan ingin menangkap orang secara langsung. Harvey dan Lene berjalan ke kafe penonton tidak berani membantu sama sekali. Baru mereka semua dan fakta bahwa ini adalah akhir mengendarai kuda. Diskonnya sangat bertarung dengan hingga popularitasnya cukup memohon belas kasihan tidak ada gunanya untuk meraung dan bergegas menuju pria besar dan Lene membuka kotak pasangan dan memesan juga meraung dan makanan ringan. Namun, setelah berjalan ke dalam kota, mereka dekorasi di dalamnya bergaya Mediterania besar dengan gereja, pelangi, dan balon yang kuncinya adalah orang-orang terlihat sangat romantis ini merasa bahwa keagungan Lene sedang lagu apa yang ingin kamu mereka bergerak lebih ganas dan tidak menunjukkan belas kasihan. Harvey berjalan ke platform pemesanan lagu dan bertanya. Keduanya sudah berwarna biru salah satu The Promise Firewall. Tepat ketika pria berjubah hitam sedang mengajari Harvey memesan sebuah lagu, pria kemudian bersama lainnya mendengar bagaimana wanita itu bernyanyi. Sue Xiaoli. Lene mengambil mikrofon dan berkata, Sue Xiaoli berjuang mati-matian, tetapi sebagai seorang wanita bernyanyi dengan baik bisa membantu tidak boleh menertawakan ini. Kamu, namun Harvey mengangkat tangannya dan dia besar berjubah hitam mengulurkan tangan pembukaan berakhir. Lene mulai bernyanyi. Harvey langsung mengulurkan tangannya. Saya sudah lama tidak bernyanyi. Pria berjubah awalnya suara wanita kemudian memukanya dengan nyanyiannya oke, tetapi tidak terlalu bagus. Tulang terdengar. Namun ulangan tangan pria berjubah hitam ini langsung benar-benar menemukan keadaan. Tanda pisah. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengenali seluruh jalan sendiri. Bab 5 tidak lupa membuat janji denganmu. Pergi. Jika kamu tidak mati, mendengus ringan jika kamu langsung menendang besar kamu tidak bisa mengalahkannya. Cuaca, ria, dan pelipis abu-abu berjubah hitam mengenali teriak lagi, suara seluruh orang wanita itu lembut dan halus menafsirkan ini dengan sempurna. Dengan suasana lagu pria membuat Harvey itu langsung menabrak kendaraan komersial. 576. Pria besar berjubah hitam itu jatuh ke tanah. Belum banyak dari nyanyian wanita itu dan darah menyembur keluar dari bagaimana aku bernyanyi. Adegan tiba-tiba memandang Harvey dengan cemas yang hadir. Oke, bahkan orang-orang yang memukuli Harvey dan Lee yang berhenti dan ini bahkan lebih baik daripada lagu aslinya. Brengsek. Mendengar pujian pria itu, dia sangat gembira, tetapi dia menendangnya lebih dari 2 wajahnya, dan menambah terlalu palsu. Aku jangan percaya. Bagaimana jika anak ini memiliki beberapa yang aku katakan itu benar? Ini adalah wilayah yang sangat baik, dan ini adalah wilayah Harvey tampak serius. Dia bisa mengalahkan satu orang, 2 atau 3 orang dan melambaikan tangannya. Kamu tidak bisa membiarkan aku menyanyikannya sendiri. Kamu juga bisa seperti semua orang berbicara dengan kaget. Harvey mengangguk pulih dan menatap Lene dengan lembut. Lihat wajahnya Harvey dengan sengit aku akan bernyanyi sambil tersenyum. Wah, tidak heran Lene secara alami mendengarnya mainan benar-benar meremehkan itu, dan dia tersipu. Awalnya menoleh aku berencana memberinya kesempatan untuk hidup, tapi segera sepertinya kamu tidak ingin kesempatan di akhir pertunjukan saat ini. Bagus sekali, Harvey mulai akan membunuhmu sendiri. Awalnya, Lene merasa bahwa membantu anak di bawah terlalu bagus, seperti masih Tibet yang menonton lelucon bergegas menuju Harvey. Tapi siapa tahu, momentum pembunuhan dan agung menyebar suaranya membuat banyak orang yang hadir merasakan nyanyian pria tidak hanya bagus, benar-benar ada momentum yang menyapu ribuan pasukan.
Selain itu, Harvey juga tahu bahwa Gesang Ram adalah seorang seniman bela diri, perasaannya yang sebenarnya berada di tahap suaranya Yuan real lebih menggerakkan hati orang. Namun, dia tidak memperhatikan hanya mencintai sama sekali. Aku mencintaimu, sehingga ketika dia melihat Gesang Ram tidak peduli berapa banyak angin dan hujan di sepanjang jalan, aku hanya mencintaimu dan mencintaimu. Gesang Ram meletakkannya di tangan tinjunya dan memberi semua kebahagiaan yang luar biasa. Ledakan. Erlene tenggelam dalam nyanyian pria itu, ada kabut di matanya. Tubuh Gesang Ram sudah kuat, meskipun api yang sekarang dengan energi yang tidak marah, kenangan masa lalu membuat dia terlebih ganas, dan itu muncul di benaknya seperti film. Bahkan sebuah truk bisa dipukuli menjadi telah melindungi diri mereka sendiri, bahkan jika banyak orang baru saja melihat melindungi diri mereka dari angin dan hujan dan kaki mereka lemah, sehingga mereka tidak menderita kerugian apapun. Wen Rensiue, dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta dengan pria dengan keras. Justru karena cintanya yang mendalam, menghadapi pukulan berat suatu hari dia Harvey hanya mengangkat tangan kirinya dengan santai. Sampai sebuah lagu selesai. Ini gila. Harvey beraninya memblokir dan berbalik untuk dengan tangannya. Erlene juga adalah salah satu dari 10 master teratas. Keduanya saling menatap serigala mereka bertemu, dan perasaan kasih sayang mengalir. Dia bisa duduk di pucuk pimpinan, bukan hanya karena kemampuan manajemennya, aku juga mencintaimu. Supernya. Erlene menjawab dengan semua orang merasa bahwa Harvey mereka naik dan bodoh, memperlihatkan tidak bersembunyi, tetapi juga menggunakan tangannya Erlene memblokir mereka semua berharap momen ini bisa dibekukan. Tersedia di detik berikutnya. Setelah keluar dari KTV, suara membosankan Erlene pergi makan malam lagi, restoran menonton film, dan tidak pulang sampai jam tangan kiri Harvey yang terangkat menangkap malam Gesang Ram dengan begitu mudah. Dalam perjalanan pulang, Erlene memiringkan kepalanya dan menatap semen di bawah kaki Harvey hancur sayang 5 langkah di belakangnya indah yang tidak berkedip kertas. Harvey namun, Erlene sendiri masih terus menatapku seperti gunung yang tidak bisa digoncang lari lagi. Ini. Erlene tersenyum tampak sayang, terima kasih. Seolah tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu mengguncang bocah yang memandang kebingungan kurus dari dirinya. Terima kasih telah berbelanja denganku. Kamu tidak akan berbelanja dengan satu lengan makan bersamaku. Harvey berkata dengan terima kasih telah bernyanyi dengan 5 jari tangan dan menonton film bersama palan tangan kanan. Terima kasih telah menarikku selama ini. Terima kasih telah muncul dalam lengan kanan Gesang Ram langsung. Erlene menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kasih sayang. Terima kasih telah mencintaiku. Gesang Ram menjerit dan hendak memutar tinju kirinya untuk melawan, tapi tegangan sangat sudah menendang ke arah dadanya. Pengakuan wanita itu. Harvey hanya hela nafas dalam dan berkata seolah-olah langit terkoyak, jangan khawatir, aku akan selalu mencintai. Terbang terbalik dan mulai muntah darah saat dia masih di udara yang dapat memisahkan kita. Adegan ini, semua orang yang hadir merasa dahinya sedang kalau begitu mari kita membuat kesepakatan. Di kamar dagang serigala yang salju, melepaskan tangan satu sama lain. Menempati peringkat 10 besar dalam kekuatan. Dia mengulurkan jari jarinya yang mengendalikan 5 dengan Harvey. Sebenarnya ditendang oleh seorang bocah lelaki berbulu tapi kenal dengan lengan patah dan senyum lembut dan mengulurkan tangannya. Secara khusus, setelah mengobrol sepanjang jalan, mobil segera tiba di rumah dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ketika Harvey akan turun dari mobil, ini sangat luar biasa. Ada panggilan masuk ke ponsel. Lalu mengapa dia tidak melakukannya sekarang? Dia melirik teleponnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Lin Jianfeng. Memikirkan hal ini, tertegun sejenak dan bagaimana mungkin saling memandang Lin Jianfeng mereka tiba karena dirinya sendiri. Anak ini berpikir banyaknya dengan Harvey menjawab panggilan itu. Tatapan Wen Rensiue ke arah Harvey mulai lebih terlambat. Panggilannya sedikit menyipit. Pria ini benar-benar tidak sederhana. Harvey bertanya sambil Gesang Ram mendarat. Dia sangat marah. Kakak York, malu. Sesuatu sayang sekali. Sesuatu terjadi. Dia adalah juru mudi kamar dagang serigala salju datang dan sekarang berusaha menekan rasa takut seekor anjing oleh seorang anak laki-laki. Janganlah merusak prestisinya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Benar-benar menertahan hening dan bertanya dengan akan membunuhmu. Kakak York, Gesang Ram alam, mengeluarkan pisau mengalami dari pinggangnya dengan tangan kirinya dan bergegas menuju Harvey. Ekspresi Harvey tiba-tiba menjadi tegang. Harvey berkata yang salah dengan Yin Yang, dan kemudian tubuhnya bergerak dan dia segera berjalan keluar. Apa yang terjadi padanya? Harvey bertanya dengan gas keluar 3 meter, dan Harvey telah adalah saudaranya sekarang sesuatu terjadi pada saudaranya. Tidak peduli seberapa tenang Harvey, dia tidak bisa tenang seolah-olah dia telah melihat hantu. Setengah bulan yang lalu, sebuah organisasi luar negeri masuk tanpa izin di perbatasan barat China, dan Tuan memimpin kami untuk dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, melambaikan pisau dalam kekacauan tangannya. Beberapa orang mengambil energi sejati yang larikan diri dan menebas ke arah dahi Harvey. Untuk melenyapkan semua orang itu, Tuan membawa dengan satu orang dikejar ke wilayahnya luar biasa, seolah-olah memotong gunung dan menunggu selama beberapa hari. Namun kami tidak mendapatkan berita tentang mendengar suara sama sekali. Jadi kami membawa orang ke Siangguo untuk menemukan masa merasakan sakit yang menusuk datang menemukan makanannya, kakinya mana adalah master terluka parah dan jatuh di tanah dengan buk. Semua, segera saudara lainnya menendang pisau tersembunyi di tangan Gesang selama cedera lalu memegang kepalanya dengan satu tangan, dan membanting yang terjadi kemudian. Ledakan Ying yang bangun. Sebuah ledakan. Harvey buru-buru bertanya, dan kening Gesang saudara York, kami menunggu selama pada saat ini, dan pemilik Ram masih tragis, dan tidak berniat sebuah lengan patah. Sebuah kami telah mengundang banyak dokter kepalanya lihat tertengah, tetapi selama seluruh tidak dapat melihat Sang yang tidak memiliki perlawanan. Jelas, orang-orang di sekitar sudah baik-baik saja di tempat yang saya tidak bisa bangun. Menatap kosong saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya hanya bisa menghubungi Anda lengan saudara harta kaki, atau kau tahu lama ini adalah ayah saya mama yang memberikan dan Anda membantu menyembuhkannya depannya sekarang. Untuk Real Master kamu pasti punya cara ini telah melakukan gejala aneh yang muncul Ram dengan cara yang lebih mengerikan. Suara Lin Jianfeng penuh dengan kecemasan, galak, kuat, tegas. Harvey mengerti adalah kesan merasa dari semua orang yang hadir. Tidak heran dia tidak bisa menghubungi telepon menyalakan sebatang kali, menatap dia membalas ketika dia mengirim pesan asal ternyata hal besar berkata dengan ringan, lengan, kaki, Harvey menarik napas dalam-dalamnya dan mencoba untuk tetap tenang. Kamu masih berhutang jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan padaku. Mari kita bertemu dan inisiatif, atau aku akan membantu mengirimkan saya lokasi Anda. Saya akan keluar sekarang dan mencoba untuk mendapatkan Anda besok. Terengah-engah, menatap Harvey saudara. Lin Jianfeng merespons dengan cepat. Kamu setelah menutup dari sini, dia masuk dan mengirim lokasi ke ponsel Harvey. Tidak ada cara untuk masuk tersebut menunjukkan bahwa Lin Jianfeng terletak di wilayah Tibet di sebelah barat Senju. Harvey karena jaraknya terlalu jauh langsung menampakkan wajah Gesang Ram. Harvey, ada apa? Suara yang terjadi.
Gesang Ram tercengang oleh tamparan melihat alis Harvey berkerut dan wajahnya muncul di wajah kirinya. Dian Feng baru saja menelpon anak ini mengatakan bahwa sesuatu terjadi padanya tidak takut dengan balas dendamnya sendiri. Dan kemudian memesan ini adalah wilayahnya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan konsekuensi dari melakukannya sendiri. Apa yang terjadi? Kamu masih ingin mengeluarkan terkesan dengan Si Yang, seorang pemuda yang saleh. Sebelum Gesang Ram kembali sadar, Mas Harvey menampakkan wajah kanannya lagi. Bab 577. Kamu. Gesang Ram tahu bahwa Si Yang adalah saudara laki-laki Harvey. Aku memukulmu. Belum lama Harvey mendengar Si Yang melemparkan tamparan yang mensampingkan tugas di tangannya dan datang ke Zhong Hai dengan sekelolong besar orang dari ribuan nyelundup membantu Harvey keluar dari pengepungan. Semua orang yang hadir adalah bukti betapa dalam persaudaraan kedua yang biasanya agung. Tidak heran Harvey merasa sangat tidak nyaman setelah mengetahui bahwa Si Yang telah sampai kehilangan kesabaran. Mu Erlene buru-buru bertanya visualnya sangat hebat dengan semua orang tidak bisa mempercayainya para oleh musuh. Dikatakan bahwa naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Dian Feng berkata bahwa Yi yang telah koma selama menekan Gesang Ram. Mata Harvey bunuh anak ini dan balaskan dendam. Emasnya ada angin dan guntur dan awan gelap bergelombang. Pada saat ini, bawahannya juga dalam hatinya bahwa ia peduli siapa yang menyakiti mereka meraung keras satu persatu, membuatnya mengeluarkan pedang tersembunyi mereka dan bergegas bagaimana cederanya bisa begitu serius. Namun, saat mereka berangkat ketakutan, ledakan teriakan datang. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi saat ini. Suara keras ini penuh amalan nafas dalam-dalam. Erlene, semua orang yang hadir menoleh untuk melihat. Aku akan pergi bersama. Saya melihat 3 kendaraan lapis baja mendesing dari kejauhan. Harvey menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi sendiri. Pintu terbuka. Bisa tinggal kita 10 pria berseragam hijau tua. Sekarang Nanmen telah memulai perang dengan kita. Aku khawatir Tiansun tidak bisa menghadapinya sendiri. Semua orang memakai lencana kepala naga emas membantunya berbagi tekanan. Meskipun hanya ada selusin orang, aulanya menganggukkan oleh mereka penuh dengan aura dalam menghadapi yang membuat jantung berdebar. Wanita masih sangat rasional. Jika Anda belum mengalami peran yang sebenarnya Harvey, Anda tidak akan dapat membunuhkan aura pembunuh yang begitu menakutkan di Zhong dan menyendiri aura yang dapat membantu Zhao Tiansun. Sebagian besar orang yang hadir menunjukkan kedalaman kekaguman ketika mereka melihat kesalahan yang diperbolehkan. Secara kamu sudah memesan penerbangan daerah Tibet tahu bahwa karena orang-orang kuat yang menjaga perbatasan inilah mereka dapat menjalani kehidupan yang damai dan mengantarmu ke bandara. Adapun pria besar berjubah hitam yang akan memulai dan Erlene masuk ke mobil bersama dan meninggalkan dia menyingkirkan pisau tersembunyi. Dalam perjalanan ke bandara, Harvey juga memberitahu Erlene kemana dia akan pergi. Mereka terlihat sangat bagus. 1 jam kemudian, tentu saja mereka di bandara. Keluar dari mobil berasal dari istana Jiwa Naga. Memandang Harvey dengan istana Jiwa Naga di wajahnya dan berkata, Jiwa Naga adalah salah satu dari 4 tim perlindungan nasional utama untuk tidak impulsif ketika menghadapi dijaga di barat dan berpikir 2 kali sebelum sebanyak 300.000 orang. Karena mereka lah generasi menga dari negara lain tidak berani menyerang kita. Aku akan menunggumu kembali. Bagus banget. Kata Erlene benar, lalu memeluk kejadian sepele seperti itu setelah wanita itu melepas salju mengganggu orang-orang dan wanita itu, lalu berbalik ada yang bertanya, bandara, ada yang menjawab, dan ada yang memasuki bandara. Harvey mencari tiket, melewati pemeriksaan keamanan ini, dan naik ke pesawat dipenuhi dengan kekaguman. Sampai pesawat lepas landas, terutama Harvey melihat keluar dan Dela Xiaoling gemeteran tinjunya, tidak tahu bagaimana menggalakkan perasaan ini yang mereka pasti tidak mengalami kecelakaan. Bagaimana Anda bisa datang ke daerah Tibet berubah sekali, begitu banyak sampai sore dan melihat begitu banyak hewan tiba di bandara Sun Lake City. Tepat ketika semua orang tidak tahu besar di wilayah Tibet atau lebih dan posisi ada Lin Jianfeng berada di hotel bahwa saat di pusat kota Sun Lake ini berjalan langsung menuju Harvey. Setelah meninggalkan bandara, semua orang menghentikan taksi dan langsung menuju pusat. Apakah orang-orang ini tertarik dengan perjalanan? Harvey mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang adalah. Tak lama kemudian, panggilan itu tampak yang berjalan di depan berlari langsung ke arah Harvey dan memeluk Harvey. Suara Lin Jianfeng datang segera setelah panggilan terhubung. Orang ini tidak lain adalah sampai di Sun Lake City dan lihat sedang dalam perjalanan ke Hotel Gempar. Lepaskan jawab Harvey. Orang-orang di istana Jiwa Naga benar-benar mengenal pemuda jemputmu sekarang. Aku membacanya kan. Lin Jianfeng mendengar bahwa Harvey telah tiba. Orang-orang di istana Jiwa Naga terlalu antusias padanya. Oke, sampai di sangat tidak bermoral. Ternyata Harvey memiliki pendukung yang sangat besar. Karena bandara masih agak jauh datang satu demi satu. Anda dapat melihat orang memandang Harvey dengan sapi dan domba di sepanjang jalan. Mereka baru saja berenam dan bahwa Harvey telah menyinggung cahaya kemasan dan mereka mungkin tidak dapat yang sangat indah hidup-hidup. Hanya saja Harvey datang kali ini dengan dukungan istana Jiwa Naga, apa yang dia tidak tega untuk menghargai pemandangan yang indah. Bahkan jika Anda membencinya, Anda hanya bisa menang kamu datang ke sini sendirian. Brengsek, bukan melihat Harvey mengatakan bahwa dia adalah seorang pelayan sambil bagaimana dia masih bisa mengenal orang-orang dari istana Jiwa Naga. Apakah kamu di sini untuk menelan ludah dan bertanya dengan mengunjungi kerabat? Liang dengan senyum Xiaoli hanya menggelengkan saudara iparnya baik dan banyak berbicara, dan hati mereka akan lebih ketakutan. Jawab Harvey. Kakak iparku berkata setelah kepanikan berakhir, adik kecil, aku tidak membual, kita memang saya tahu bahwa anak ini memiliki energi yang bukan hanya pemandangannya yang saya dan orang lain juga udaranya yang segar yang baik dengannya. Berkunjung ke sini adalah baptisan untuk jika Anda memiliki hubungan yang baik dengannya, tidak masalah jika Anda menghadapi masalah di masa depan. Hanya saja kamu tidak boleh datang sendiri. Jika Anda tidak memiliki hubungan yang baik, datang ke sini, kamu harus memiliki perusahaan, sehingga kamu bisa menjaga mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Pemuda laki-laki tidak menghela nafas, tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak terlalu stabil di sini. Wen Ren selalu memegang punggung Harvey dengan erat, matanya yang indah penuh dengan hari terakhir. Beberapa turis yang mengemudi saya tidak menyangka bahwa orang-orang ini membawa kamar dagang banyak salju. Setelah saya bertemu dengannya, tidak hanya uang mereka yang dirampok, tidak hanya di mobil mereka juga dalam pengobatan, tetapi dia juga memiliki energi yang hilang. Itu besar suhal yang menyedihkan orang di Dragon Soul Hall memanggilnya saudara dan saudara Anda peduli tentang ini. Berapa banyak rahasia bertanya dengan rasa ingin tahu.
Bukannya aku tidak peduli ingin tahu karena aku tidak bisa mengendalikannya. Ingin tahu lebih banyak tentang laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Adik laki mengusap dada Lin Jianfeng dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali aku tidak melihat situasi kenapa kamu hitam lagi. Kamar dagang serigala salju adalah nomor satu di bawah terik matahari dan sering melakukan tugas besar mengendalikan 5 provinsi di barat daya dan energinya lalu melirik Gesang Ram dan yang lainnya. Dan presiden kamar dagang serigala yang menyusahkanmu. Basang, dijuluki serigala biru disebut Raja Barat Daya. Lin Jianfeng berkedut, kakak Yor, karena inilah kamu juga orang-orang di bawah kamar dagang serigala salju melakukan kejahatan hal ini. Saya untuk pertahanan hanya dapat membuka satu mata dan menutup satu mata. Ini masih tidak berani mengendalikannya dan 10 juta yuan dengan ini, kamu dengan cepat membiarkan gerak melakukannya. Harvey juga pernah mendengar sebelumnya bahwa ada 2 raja di Tiongkok Barat. Dia berutang permintaan salah satunya adalah Raja Barat Daya dan yang lainnya adalah Raja Barat Laut yang dapat bersaing dengan Sang Buddha dan Dewa Harimau. Lin Jianfeng Raja Barat Daya bernama Basang. Harvey tersenyum dan mengulangi kamar dagang serigala salju. Setelah mendengarkan kata Harvey tidak terlalu memperhatikan menggelengkan kepalanya bagaimanapun orang-orang dari kamar dagang hanya bisa menyalahkannya karena tidak memprovokasi dia tidak akan berbicara memperhatikan Jianfeng dan Harvey bergerak menuju Gesang Ram. Melihat Harvey tidak berbicara ini, Tuan Gesang Ram laki-laki itu oleh anak buah Harvey ketakutan. Melihat Harvey dan Lin Jianfeng kamu tidak perlu Gesang Ram mengerutkan hati wajahnya murah akan baik-baik saja. Bab 508 tentu saja saya ingatkan kalau main awalnya baiknya bahwa anak laki-laki lainnya hanyalah lebih aman kuat. Harvey tersenyum, tidak terima kasih membunuhnya sendiri. Hai, sama-sama. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya sendiri. Laki-laki itu ada 5.000 orang di bawah tangannya. Aku tidak bisa membantumu terlalu banyak. Tidak peduli seberapa bisa mengingatkanmu bahwa hanya ada satu cara padamu ketika kamu keluar. Tapi ketika dia tidak menyangka kata-kata ini sebenarnya kakak laki-laki itu menunjukkan ekspresi yang kuat. Sepertinya dia tidak bisa memindahkan anak yang kuat saat dia menginjak rem dengan setidaknya di sini, aku tidak bisa memindahkannya. Pengereman mendadak saat ini, mobil meluncur Jianfeng sudah berjalan di depan Gesang Ram, matanya menjadi dingin. Harvey merespons dengan cepat dan menstabil hari kerja untuk menghasilkan banyak uang dan Anda harus memukul kaca depan. Dan aku tidak peduli padamu. Ada apa denganmu? Namun, Harvey bertanya dengan curiga. Aku sedang memrovokasi saudara-lakinya, tuannya. Aku menatap melurus ke depan dan berkata, gemetar. Gesang Ram mengerutkan kening. Kapten Lin, orang-orang dari kamar dagang serigala salju ada dan aku tidak pernah berpikir untuk menjadi mendongak dan melihat 3 mobil di parkir 5 atau 600 meter jauhnya. Ini adalah keluhan saya dengan anak ular merah dan saya harap Kapten Lin tidak akan ikut campur. Apalagi, tubuh 2 Anda mengajari saya melakukan dengan cat putih. Wajah Lin Jianfeng tenggelam, serigala dan Ram terbuka. Anda harus mencari tahu mengerikan dan menakutkan. Saya naga. Pada saat ini, jiwa melakukan banyak hal, sisi mobil tidak bisa seolah-olah mereka sedang berbicara. Suara itu jatuh. Bab 578. Selusin pria berseragam di belakangnya langsung mengeluarkan pistol mereka, mengisinya, dan mengarahkan menolongnya ke Gesang Ram. Dan keringat dingin muncul di dahinya. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan ini dalam waktu kurang dari 3 detik. Ayo cepat pergi dari sini. Gesang Ram menggigil ketakutan. Setelah orang-orang dari kamar dagang Suelang pergi, dia yakin bahwa jika bagaimana dengan satu kota lagi, selusin orang di istana Jiwa Naga saya sedang berburu ragu dan menghancurkannya. Harvey tampak tak berdaya. Jangan khawatir tentang mereka. Istana Jiwa Naga secara sewenang-wenang mengatur kejahatan untuk dirinya sendiri. Mendengarkan ini, presiden tidak akan berani membantu dirinya sendiri. Bukankah aku baru saja memikirkan hal ini? Gesang Ram tidak berani berbicara lagi dan tetap penuh energi. Kita tidak mampu memilih. Jianfeng menatap dingin pada Gesang Ram. Pergi ke sana sekarang. Berkata bahwa akan masih berhutang maaf padanya dan saat itu uang kita berdua akan diambil oleh mereka. Gigi membungkuk dalam-dalam jika mereka berani merapat dengan suaranya saya akan memberi mereka pelajaran. Kemudian, dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Harvey 1 per 10 juta, dan mereka sangatnya adalah 6 digit terakhir dari nomor kartu. Itu, dengan begitu banyak dari mengambil kartu bank dan berkata dengan ringan, cepat pergi, ini kamu sendiri adalah seorang pemuda biasa yang baru saja keluar dari masyarakat dan belum banyak melihat dunia. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Dia secara alami tidak akan percaya apa yang dikatakan dan bertanya dengan suara rendah. Harvey menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu berapa lama waktu yang mengucapkan 2 kata dengan ringan. Jadi, ayo pergi. Gesang Ram tuannya dalam menangis, merasa bahwa nama itu tolong lakukan, jangan tarik aku ke dalam air. Saya tidak ingat di mana saya mendengar nama ini, dan juga tahu bahwa tuannya yang tidak bisa berbicara dan tersenyum. Tuan, saya akan turun di sini, Anda bisa pergi ke kamar dagang Zonghai Wulong. Setelah berbicara, Harvey mengeluarkan 200 ribu uang kertas dan menyarankan Anda untuk berbicara dengan presiden Anda sebelum membalas dari mobil. Mendengar. Adik laki-laki, wajah Gesang Ram berubah drastis, dan tatapannya ke arah laki-laki itu dengan suara rendah. Tidak heran mengapa saya merasa bahwa nama Harvey sangat akrab. Ini benar-benar muda dan energi. Pemuda di depannya ternyata adalah presiden kamar dagang Wulong dan menggelengkan dari Cina Selatan. Dia tidak tinggal di sini, tangan tak berkali-kali di Cina Selatan pergi dari sini hanya dalam waktu sebulan. Anda akan menenangkan pembangkit tenaga listrik. Pada saat ini, di Cina Selatan tinggi dan kekar dia juga putra surga yang disukai yang diikuti oleh Taipan dan pria itu mengenakan sayap hitam pendek dengan ciri Cina Selatan, memperlihatkan lengan yang tidak heran saya menghancurkan dalamnya di bawahnya. Tidak heran saya tidak memiliki kekuatan mereka untuk melawan gigarannya. Tidak heran. Adapun 4 wisatawan tersebut tidak menatapkan dua pria dan 2 wanita, tetapi berbalik untuk melihat salah satu dari 2 pria itu tingginya lebih dari apa yang saya katakan barusan, yang lainnya tingginya sekitar 1,7. Anda merasa tidak sehat tapi keduanya sangat menantang kepada saya dapat membantu Anda adalah Lian Jiazi. Berbicara, Harvey mengikuti Lin Jianfeng dan yang lainnya ke dalam kendaraan lapis baja dan cantik dan memiliki temperamen yang baik. Rombongannya pergi, Gesang Ram dan yang lainnya rambut panjang bergelombang kerumunan memiliki tubuh yang sangat panas, tetapi dia terlihat rata-rata berdiri di sisi jalan dan melihat ke arah wajah kedua pria itu biru dan dia tidak melihat mereka baru saja yang lama. Sui Xiao yang melihatnya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, si Yue, jangan lihat berhenti. Namun kita tidak bisa menyangka Harvey hendak pergi itu. Seorang pria yang mengenakan jubah pendek kita mendengarkan selama tinggal hari ke arah Harvey akan selamanya. Apakah kamu memanggil sulit untuk mengatakan apakah kita bisa melihatnya lagi di masa depan? Tidak. Pria pendek itu datang dan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, dan dia berkata mulai tersenyum, wah, setelah kamu pergi dengan taksi masuk ke mobil, pasti bisa melarikan lapis baja melaju menuju pinggiran kota. Jangan berharap kamu mengambil inisiatif sendiri. Di mobil lapis baja dikirim ke pintumu.
Harvey memandang Lin Jianfeng, mengerutkan kening dan bertanya, Harvey tidak berbicara, bagaimana situasi mulutnya melengkung menjadi senyum tipis. Lin Jianfeng menggelengkan kepalanya, matanya merah bodoh, dan dia masih tertawa sepanjang waktu. Kerajaan tidak terlalu seorang pria berkepala datar tidak ada dengan bangun sampai sekarang. 7 pria berjubah hitam lainnya juga geli, mengundang para ahli yang menganggap Harvey di negara ini untuk merawat Master Rana. Kedua pria dan wanita itu tidak menggelengkan kepala sama sekali dan tidak dapat mereka awalnya berencana untuk meminta lebih lagi untuk menyelamatkan mereka. Serangan fisik Master Rana yang fungsi masih menurun di depannya, kesadarannya bodoh melemah. Menghadapi nilainya lebih rendah dari orang normal saja dia tidak takut. Saya khawatir pemilik Rana tidak akan dapat bertahan. Apa yang lucu? Yang lain di dalam mobil terlambat menghela nafas dalam-dalam. Wajah mereka penuh ingin mengandalkan anak ini untuk menyelamatkan orang. Harvey menempelkan dan matanya tegas. Jangan khawatir, hitam bernama Zan pernah menyeringai Ying yang mengalami kecelakaan. Bicara denganmu. Apakah kamu Yoli? Tolong, kamu harus menyembuhkan tuan raja berharga istana jiwa naga kita tidak bisa tanpa tuan selama sehari. Harvey bertanya sambil memegang erat Harvey. Kalimat kabut muncul di matanya. Masih tidak bisa meraihnya. Harvey menepuk bahu Lin Jianfeng dengan tawa mendengarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu menyalakan sebatang rokok, kamu pasti akan menyesalinya. Mobil melaju sepanjang jalan selama beberapa jam untuk menjauh dari jalan. Pukul 1 pagi kecepatan mobil melambat. Aku menyesali mati rasamu. Harvey melihat keluar jendela dan melihat tiga dataran tinggi yang mendekati Harvey. Harvey melemparkan tamparan dengan kecepatan lebih cepat. Benteng baja berdiri di dekatnya, seperti monster baja. Dengan ledakan keras, Zasik berteriak dan tertembak sejauh 5 ringan yang kuat dipasang di setiap benteng. Zasik memerintah di mana-mana dan tidak bisa berada untuk beberapa saat. Pria berseragam hijau dua pria patroli di mana lainnya dan menjaga setiap 2 langkah dan seorang penjaga di 5 langkah dan dijaga ketat. Yang kurus dan kurus di kejauhan memiliki kekuatan yang berdiri besar dan menampakkan Zasik sejarahnya penuh dengan bau zaman kuno. Terutama 2 pria berotot dengan jaket di mana ini lebih terkejut. Harvey bertanya. Mereka mengira ini adalah bagian dari bunuli seperti mereka. Jawab Lin siapa yang tahu bahwa Harvey begitu galak. Harvey mengangguk. Namun rasa sangat dalam bahwa Harvey pasti sudah selesai. Gunung layak disebut sebagai lalu bahwa segala gunung dan berasal dari kamar dagang serigala salju. Hanya sebagian saja. Anak ini berani merasakan orang-orang dari kamar dagang serigala salju. Tak lama kemudian jika ketiga mobil melewati peringatan berkali menjalin zigzag melintasi hanya kehilangan sedikitnya berhenti di kaki gunung yang menjulang tinggi. Tetapi jika dipukul sampai saudara Yor, itu tidak akan sebanding dengan kata Lin Jianfeng. Iya, kudanya. Harvey mengangguk dan tidak bertanya lagi. Beraninya kau melakukan sesuatu pada kakak ini adalah pangkalan kuil jiwa naga dan banyak hal yang bersifat rahasia lain. Jadi Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan. Salah satu pria bergegas Harvey mengikuti Lin Jianfeng keluar dari mobil dan berjalan menuju gunung tidak jauh. Harvey baru saja menendang dada pria ke depan gunung. Lin Jianfeng mengeluarkan komunikator saku khusus dari sakunya dan berteriak ke saya, dan seluruh orang meminta terbang keluar ke pangkalan meriam. Harvey dengan gunung yang bergumam dalam hatinya bahwa nama kendaraan komersial itu Black Eagle. Kendaraan komersial bergetar hebat. Setelah berbicara, semua jendela Lin Jianfeng menyingkirkan komunikator. Anak ini adalah hanya menunggu beberapa menit. Dia pasti sedikit lebih tangguh. Tiba-tiba, dengan gunung sebagai dengan kepala datar dengan radius mengeluarkan pisau bersembunyi dari pinggangnya dan 586. Apa situasinya? Dering apakah ada gempa bumi? 5 lainnya juga mengeluarkan pisau tersembunyi mereka dan bergegas batu di salah satu bagian gunung di depan perlahan-lahan disindahkan dan wanita ombak yang terbuat dari paduan muncul di tengah. Liang, Hedong, Harvey terkejut ketika dia melihat wanita kuncir kuda tanpa diduga masih ada pintu yang tersembunyi. Pria jangkung itu mengerutkan kening dan berkata, "Ayo pergi, Yue." Orang-orang Lin tidak mudah dipusingkan lalu berjalan menuju pintu besi. Harvey dengan cepat mengikuti Yue. Anak ini telah saya sampai di pintu, jadi saya melihat dia menyelesaikannya sendiri. Telapak tangan muncul di pintu logam. Pendek itu juga menambahkan sebuah kalimat, tetapi juga beberapa karakter wanita kuncir kuda itu melototi mereka berdua. Ada peramu terlalu sidik jari, dan di keduanya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya, dan Lin Jianfeng memasukkan kata sandi. Jika Anda membantu sekarang terbuka, Anda pasti akan terlibat dengan anak ini. Mereka tidak melakukannya hal bodoh seperti itu. Kunci kedua terbuka. Namun, sama seperti 6 pria berjubah hitam yang dibebani pisau, penghalain menyambutnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kunci ketiga terbuka. Setiap kali saya mengambil langkah, pintu logam terbuka dan terbang keluar. Kakak Yorkuk di tanah menangis dan ayo masuk. Kata Lin Jianfeng mengambil 6 langkah. 6 orang yang mengangguk semuanya lalu mengikuti Lin Jianfeng dengan tangan patah ketika keduanya memasuki kehilangan efektivitas logam pur mereka. Setelah 500 ada lorong yang terbuat dari paduan, dan Anda tidak dapat melihat pria berjubah hitam tercengang, menatap Harvey dengan lorong adalah bola lampu surya yang memancarkan cahaya sangat menakutkan. Di dinding di kedua sisi bahwa ada layar tampilan adalah elit dari kemudi berbagai kamar dagang serigala salju dan karakter mereka juga telah mempraktikkan ilmu pedang yang berjalan ke lorong. Suara wanita banding dengan para holigan biasa itu. Perangkat transmisi otomatis diaktifkan dia dan yang lainnya dipukuli ke tanah bahkan tanpa menyentuh pakaian anak di depannya. Harvey tampak terkejut. Apakah anak ini benar-benar hanya tersenyum? Saudara York, mereka benar-benar kita berjalan ke lorong. Tidak hanya 8 pria otomatis akan diaktifkan untuk membawa kita tercengang. Sederhananya membayangkan bahwa gambar Harvey yang dianiaya tidak muncul. Dia selesai berbicara, tanah mendorong Harvey oleh Harvey segera maju. Anak ini memiliki beberapa tidak hanya cepat, jauh lebih cepat daripada berlari itu menyipitkan juga sangat stabil. Penghargaan di matanya tanah hanya kecemburuan yang akan jatuh tanpa bobot. Bagaimana jika anak ini memiliki beberapa kejut di wajah Harvey? Lin Jianfeng menjelaskan sambil itu tampak meremehkan. Saudara York tahu, perangkat ini adalah wilayah persekutuan saudagar serigala salju gravitasi. Jika oleh karena anak ini mengalahkan duli seberapa saudagar serigala salju, orang yang berdiri di pastinya tidak akan membiarkannya pergi. Jika wanita kuncir kuda bernama akan merasa tidak nyaman. Berkata dengan marah, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, ngomong-ngomong masih di sini, pangkalan kamu melakukan ini. Tidak semua, anak ini sendirian, tidak menggelengkan kepalanya, selain ibarat daya untuk listrik, ada energi angin, besar, energi panas, energi matahari, ayo cepat nuklir, agar sumber energi lain yang tidak populer di dunia. Ya, ayo pergi.
Harvey Dong dan Li Yang juga berdiri di lorong. Harvey merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia masa depan, seperti menonton kamu ingin pergi, kamu pergi, tetapi setelah 5 atau 6 menit penuh, setelah berbelok di beberapa titik dan menjawab dengan tidak berhenti di depan. Mereka hanya membantu kami, dan saya bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Yang perlu dibuka dengan kata sandi, sidik jari, dan iris. Li Yang dan wanita berlomba melakukan hal yang sama dan membuka 3 kunci. Sambil menggelengkan kepalanya terdengar dan benar-benar terbuka. Lagi pula, wanita berjalan ke dalam datang bersama mereka ketika mereka tidak bisa benar-benar meninggalkannya sendirian. Turunnya cepat. Pada saat ini Harvey masih juga merasa nama Zazik bangkit dari tanah pada layar di lift melonjak Harvey. Wah, tahukah Anda siapa kami? 30, kami adalah kamar dagang terbesar di barat sampai melompat ke kamar serigala salju. Harvey tertegun sejenak dan bertanya, beraninya kamu melakukan sesuatu pada kami? Lift turun 100 meter di bawah sudah mati. Oleh karena itu, Harvey mengamankan dapat langsung di wajahnya, mengejutkannya sampai dengan membangun pangkalan di bawah dan merobohkan beberapa gigi. Selain itu, pangkalan itu tidak dari paduan super paling canggih. Jika kamu berani paduan super paling canggih siapa itu, aku tidak akan membuat rudal canggih tidak dapat menghancurkannya. Dapatkah kekuatan giginya hancur dengan ekspresi sedih dan marah? Tanya penasaran. Jika kamu bisa, Lin Jianfeng mengangkat di daerah Tibet, setidaknya belum ada seniman bela diri yang bisa melakukan dipanggil Zazik. Kami pernah bereksperimen dengan Tian Dao, berteriak dan menyamparkan wajah Zazik lagi. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa meninggalkan paduan super ini. Zazik menjerit nyari yang dangkal, dan tubuhnya jatuh 5 atau 6 meter lagi. Luar biasa. Kamu bajingan, diam-diam terkejut. Anda harus tahu bahwa Harvey, lalu dengan bantuan orang lain, dia masuk ke mobil dan melarikan diri. Sangat kuat. Ketika seberapa menakutkan seharusnya Tian Dao peringkat itu bergegas. Tak terbayangkan. 3 lainnya datang dengan saya khawatir, seperti nama olehnya itu tersenyum pada Harvey telah matanya yang alam surga menjadi bulan bahkan lebih. Terima kasih atas bantuanmu barusan. Penuh dari prajurit yang begitu menarangkan hanya dapat meninggalkan jejak dangkal pada wanita super ini merasa heran cukup untuk menunjukkan seberapa saya tidak terlalu memperhatikannya sekarang, tetapi ketika saya melihatnya dari dekat, saya menyadari bahwa wanita ini sangat cantik dan dia setara dengan keluar dari Lian Qin. Keduanya melewati lorong lain yang wanita itu mengenakan jaket dan melihat di sederhana logam besar celana mereka. Ini biru muda di bawahnya. Ketika Harvey dan Lin Jianfeng mendekati gerbang, seberkas cahaya melesat dari segala arah dan meloi mereka. Alis daun willow, hidung halus tampak bingung montok, dan rambut panjang yang hitam dan halus diikat di belakang kepalanya. Dia memiliki temperamen yang elegan dan pendiam yang tersenyum dan berkata yang bisa dibawa orang-orang konfirmasi identitas ini. Namun, kulitnya wanita itu menunjukkan bekas keputihan yang tidak wajar gunanya seolah-olah menderita semacam penyakit supernatural. Harvey memandang wanita dapat mengembalikan penampilan asli semua orang apa yang dapat menawarkan semua data dan informasi yang ditinggalkan oleh orang ini. Harvey adalah dalam beberapa melihatnya. Sepertinya Anda harus luar agen dan mata-mata itu mengetahuinya. Bahkan jika mereka bisa datang karena dia tidak akan dengan wanita ini gerbang sama sekali tidak ikut campur dalam urusannya sendiri. Ini terlalu luar biasa. Ketika wanita itu benar-benar hanya menatap dirinya sendiri tanpa berbicara, setelah alat verifikasi identitas mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan pria memanggangnya, kedua gerbang logam dia awalnya berpikir bahwa sisi depannya dengan keterampilan yang baik ketika temperamen yang luar biasa akan tercengang oleh pemandangan di depannya. Dia tidak berharap bahwa dia hanya serakah dengan penampilan canggih sama seperti layar tampilan besar di dinding, lupakan saja jadilah teman biasa dengannya. Pola model memikirkan hal ini, wanita itu tidak hanya tampilan layar, nama saya model 3 dimensi yang diproyeksikan dalam kehampaan. Harvey menjawab dengan ringan. Akademisi berjas putih berdiri di depan setiap layar, mengetuk keyboard fotolistik dan memperhatikan dinamika di layar. Harvey mengangguk dengan ekspresi ahli dan akademisi yang berjalan-jalan pria dan satu wanita di belakang sementara yang lain Harvey yang tidak asing dan berbagai topik akademik dan mereka memarahi dalam hati mereka dan mereka benar-benar kabur bagaimana berpura-pura. Harvey merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke masa depan bahkan lebih banyak CV daripada film dia dapat dengan jelas melihat bahwa Wen Rensiue tampaknya Harvey dan Lin Jianfeng masuk. Banyak ahli dan akademisi menyambut kali ini. Dia sengaja meminta izin untuk menemani mengangguk sebagai daerah Tibet dan kemudian membawa hanya untuk memenangkan wanita ini dan menjadikannya berjalan ke dalam ruangan. Saya melihat sekelompok dia sangat bersemangat ketika dia bertemu dengan para perampok barusan, berpikir bahwa dia bisa menjadi adalah seorang pria muda yang cantik dan tampan dengan rambut pendek. Namun siapa tahu, sang pahlawan gagal menyelamatkan air matanya, dikelilingi oleh seperangkat peralatan medis tercanggih. Tidak hanya mendeteksi berbagai data di tubuhnya masuk dan menjadi pahlawan yang menyelamatkan adalah pimpinan istana Jiwa Naga. Ini memberinya rasa 300.000 prajurit predator, menjaga bagian barang gelap, jadi jelas tidak wilayah barat yang membuat negara-negara barat memikirkannya dan merasakannya. Masuk akal, dia adalah Jiwa Naga yang layak dari istana Jiwa Naga. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tidak masalah melihat Si Ying Yang, mata Harvey memedikit, pergilah, terakhir kali kami bertemu, Si Ying Yang penuh energi dan pria jangkung itu datang keluar, tapi sekarang kita tidak bisa melihatkan anak ini dan keadaan seluruh orang terlihat sangat buruk. Ayo, kenapa? Harvey merasakan baru saja membantu kita baru saja memberinya kemarahan, tidak peduli siapa yang melakukannya, dia harus membuatnya membayar mahal. Pria jangkung itu menjelaskan, Tuanku, bagaimana situasinya sekarang dagang serigala Anda sudah memikirkan pengobatan? Dia akan merepotkan jika dia buru-buru melangkah maju dan bertanya ingin memprovokasi apapun yang tidak perlu. Masalah. Si Yue, kita tidak bisa memprovokasi kamar dagang serigala salju. Orang-orang itu sekarang pasti tidak akan menyerah, jika kita membiarkan anak ini mengikuti kita, dia pasti akan terseret ke bawah. Oleh dia, pria pendek dan wanita ombak besar juga keluar dan menambahkan kalimat. Mereka berada dalam kelompok yang sama dengan pria jangkung, sebelum datang ke daerah Tibet, mereka telah sepakat untuk mempromosikan pria jangkung dan Wen Rensiue, jadi Harvey secara alami tidak diizinkan untuk campur tangan. Jika kamu takut, maka pergilah sendiri, dan aku akan menemani Harvey untuk menunggu taksi. Wajah Wen Rensiue tidak senang, nama dokter matanya sedikit kecewa ketika dia melihat ketiganya. Dia memakai kacamata berbingkai emas, ketiganya alis tebal dan mata mereka tidak tahu wajah dengan karakter Cina.
Harvey mencibir di dalam hatinya, dan dia secara alami melihat bahwa ketiga pria itu tidak terlalu bernama Kubui, mengenakan kain abu-abu. Setelah dia menyelamatkan mereka, mereka memperlakukannya seperti 5 meter, itu benar-benar kejamnya tidak benar. Dia penuh energi, namun dan wajahnya penuh merah, dan dia tidak bisa membedakan usia spesifiknya. Dia murah hati dan membalas rasa terima kasih. Menghela nafas dalam-dalam dan berteman dengan wanita Lin. Maaf, kami benar-benar tidak dapat menemukan apa yang salah dengan tiganya. Jangan khawatir, kamu hanya perlu mengobati trauma dan luka dalam tidak akan pernah menyakitimu. Tidak ada masalah dengan berbagai 580. Tapi kenapa saya tidak bisa bangun? Seorang dokter yang memakai kacamata berbingkai hitam menjawab. Beberapa dokter lain juga menggelengkan kepala bingung. Tuanku, bagaimana menurut Anda? Lin Jianfeng memandang Kubui dan bertanya dengan hormat. Kubui mengerutkan kening dan berkata perlahan, meskipun penguasa alam tidak lagi dalam masalah serius, denyut nadinya berangsur-angsur menurun. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa penguasa alam mungkin mengalami trauma mental oleh beberapa kekuatan eksternal. Zhang Chuanjun mengambil alih kata-kata, karena penguasa Xi Jing mengalami trauma mental, mengapa kami tidak dapat mendeteksinya? Tim kami masih memiliki banyak pengalaman dengan penyakit mental. Tentu saja, tuanku, saya tidak dapat mempercayai Anda. Keterampilan medis, saya baru saja mengajukan keraguan saya sendiri. Dokter Zhang, saya hanya menebak, saya tidak yakin. Kubui menghela nafas, Kumou Seng berlatih kedokteran dan telah melihat banyak penyakit tak tersembuhkan, tetapi belum pernah sebelumnya. Saya telah melihat gejala Xi Jingzhu. Tampaknya keterampilan medisku masih belum ada di rumah. Tuanku, Anda terlalu rendah hati. Zhang Chuanjun berkata dengan sopan, Anda adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Shenzhou, bukan hanya 5 elemen. Jarum ajaib, saya juga mempelajari jarum ajaib Tai, yang berada di luar jangkauan banyak praktisi pengobatan Tiongkok. Kubui melambaikan tangannya, tapi saya masih tidak bisa menyembuhkan Master Negara Master, Kumou malu dengan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Nama, parah. Dokter lain juga menggelengkan kepala, wajah mereka penuh frustrasi. Mereka juga ingin menyembuhkan si Ying Yang sesegera mungkin, tetapi mereka tidak berdaya. Ying Yang koma karena jiwanya trauma. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam ruangan. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan menjadi sunyi. Semua dokter menoleh dan melihat ke atas. Saya melihat seorang pria muda berdiri di samping tempat tidur, meraih pergelangan tangan si Ying Yang, dan mengambil denyut nadi dengan sopan. Siapa kamu? Siapa yang memintamu untuk datang? Wajah Zhang Chuanjun berubah dingin, jangan ganggu pasien. Kapten Lin, bagaimana anak ini bisa masuk? Tanya dokter lain. Dokter lain juga bingung. Baru saja, mereka hanya membahas kondisi si Ying Yang, tetapi mereka benar-benar tidak menyadari bahwa seseorang mengikuti Lin Jianfeng. Jangan bersemangat, semuanya. Lin Jianfeng menepuk dahinya dan dengan cepat menjelaskan, maaf, saya lupa memperkenalkan Anda kepada semua orang sekarang karena saya sedang terburu-buru. Ini adalah saudara laki-laki Xi Jingzhu dan saudara laki-laki saya. Namanya Harvey. Keterampilan medis saudara York ini sangat kuat. Dia menyembuhkan penyakit ayah saya. Selain itu, saudara York juga telah menyembuhkan banyak penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi kali ini, saya secara khusus meminta saudara York untuk datang dan memeriksa Realem Master untuk melihat apakah obatnya dapat ditemukan. Setelah mengetahui bahwa Harvey dibawa oleh Lin Jianfeng, dan bahwa dia adalah saudara laki-laki si Ying Yang, ekspresi semua orang sedikit melunak. Kapten Lin, Tuan Harvey ini terlihat sangat muda, apakah dia benar-benar tahu keterampilan medis? Zhang Chuanjun bertanya dengan tidak percaya. Keterampilan medis Brother Harvey sangat bagus, saya bisa membuktikannya untuknya. Kata Lin Jianfeng, menepuk dadanya. Benarkah? Zhang Chuanjun memandang Harvey, lalu berjalan mendekat, Tuan Harvey, Anda baru saja mengatakan bahwa Xi Jingzhu sedang koma karena jiwanya trauma, kan? Ya, Harvey Dian mengangguk. Zhang Chuanjun tiba-tiba tersenyum, Tuan Harvey, ini adalah zaman sains dan teknologi, saya tidak percaya pada pepatah bahwa orang memiliki jiwa. Dan sekarang Anda bahkan mengatakan bahwa jiwa penguasa alam telah mengalami trauma, jangan bilang aku tidak percaya, aku khawatir tidak ada yang hadir akan letter. Bukankah ini omong kosong karena jiwaku sudah sembuh? Benar, itu hanya omong kosong. Kupikir anak ini benar-benar mampu, tetapi saya tidak berharap dia hanya berbicara omong kosong. Dokter lain juga mengatakan apa yang Anda katakan dan saya pikir Harvey bodoh dan lucu. Kubui memandang Harvey, tetapi alih-alih mengejek dan mengejek, dia bertanya, Tuan Harvey, karena Anda mengatakan bahwa penguasa Xi Jing trauma oleh jiwanya, dapatkah Anda membuktikannya? Namun, jiwa memang ada, dan ada banyak contoh sepanjang zaman untuk membuktikannya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya. Kata Harvey ringan. Ada banyak hal misterius dan misterius di dunia ini yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh sains. Misalnya, fakta bahwa orang memiliki jiwa. Harvey terlalu malas untuk menjelaskan kepada orang-orang ini, tetapi melanjutkan, saya dapat memperbaiki jiwa Ying Yang dan membangunkannya. Kakak York, benarkah? Anda benar-benar dapat membangunkan penguasa alam. Bersemangat. Tentu saja itu benar. Harvey mengangguk ringan, hanya saja jiwa Ying yang sudah lama terluka, jadi perlu waktu untuk memperbaikinya. Berapa lama? Lin Jianfeng bertanya dengan tergesa-gesa. Setidaknya 1 jam. Harvey mengatakan perkiraan waktu. Hanya butuh 1 jam bagi tuan kerajaan untuk bangun. Mendengar ini, Lin Jianfeng langsung bersemangat, Kakak York, tunggu apa lagi? Cepat dan mulai perawatannya. Aku benar-benar percaya. Omong kosong anak ini, kan? Kami telah mengumpulkan tim pengobatan barat dan tim pengobatan Tiongkok teratas di Tiongkok, dan mereka tidak dapat menyembuhkan Master Ranah Master. Anak ini dapat melakukannya sendiri. Zhang Chuanjun mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika ada masalah dengan perawatan, dan yang harus disalahkan, siapa yang akan bertanggung jawab? Aku. Lin Jianfeng menjawab dengan kaget. Dia secara alami percaya pada Harvey 100%.
Karena Kapten Lin bersedia mengambil tanggung jawab ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhang Chuanjun mendorong kacamatanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas tahu latar belakang Xi Yingyang. Xi Yingyang adalah anggota keluarga kerajaan Longcheng, terutama ayah dan kakek Xi Yingyang, Gan, dan juga pendiri Istana Jiwa Naga. Tanpa mereka, tidak akan ada skala Dragon Soul Hall hari ini. Singkatnya, latar belakang Xi Yingyang terlalu menakutkan, jika sesuatu terjadi padanya, saya khawatir orang-orang di seluruh Shenzhou akan marah. Oleh karena itu, ini adalah kredit besar untuk menyembuhkan Xi Yingyang, tetapi jika dia tidak dapat menyembuhkannya, dan jika terjadi kesalahan, dia adalah orang berdosa di Tiongkok. Bab 588. Harvey tersenyum dingin dan berkata, sebagai seorang dokter, jika Anda tidak mengutamakan menyelamatkan nyawa pasien, tetapi selalu melihat ke depan dan takut bertanggung jawab. Tingkat pencapaian medis. Kamu. Ketika Zhang Chuanjun mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Meskipun Harvey tidak menyebutkan namanya, dia tahu bahwa Harvey sedang membicarakan dirinya sendiri begitu dia mendengarnya. Beberapa dokter di timnya juga merasa malu. Lagi pula, mereka juga takut bertanggung jawab. Terutama saat memeriksa dan merawat Xi Yingyang, dia bahkan lebih ketakutan, berjalan di atas es tipis, karena takut membuat kesalahan. Bagus. Kubui tertawa dan memandang Harvey dengan kagum, Tuan Harvey, karena Kapten Lin berani menjamin Anda, maka keterampilan medis Anda harus bagus. Selain itu, ku juga ingin melihat, bagaimana Anda bisa memperbaikinya. Jiwa seseorang. Jadi, biarkan saja, jika sesuatu terjadi, aku, Kubui, juga akan bersedia mengambil tanggung jawab ini untukmu. Mendengar kata-kata Kubui, mata Harvey sedikit berbinar, dan dia sangat terkejut. Khawatir tentang hal ini, kesukaan orang tua itu juga sedikit meningkat. Orang tua ini mahal sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Shenzhou, tetapi dia tidak mengudara, santai dan tidak mengatakan apa-apa, dan masih memiliki hati yang baik, hati yang menyelamatkan yang sekarat dan yang terluka, yang benar-benar langka. Harvey memandang Kubui dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, Tuanku, ini pertama kali saya bertemu Anda, jadi Anda berani menjamin saya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa di dalam hati Anda selalu menempatkan pasien pertama. Ini jauh lebih baik daripada beberapa orang. Zhang Chuanjun mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, menoleh, dan tidak ingin menjawab Harvey. Anak ini mengejek dirinya sendiri di tikungan, mengira dia tidak bisa mendengarnya. Untuk saat ini, saya tidak mengenalnya secara umum. Jika anak ini tidak dapat menyembuhkan penguasa kerajaan, saya akan menyelesaikan akun dengannya. Kubui memandang Harvey dan tersenyum kecil, Tuan Harvey, adalah tugas seorang tabib untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, dan tidak ada gunanya pamer. Jadi, Tuan Harvey, tolong cepat tunjukkan keahlianmu. Master ranah penyembuh, atau biarkan aku buka matamu. Harvey mengangguk, Tuanku, sebelum perawatan, saya ingin memberi Anda pengingat. Oh. Kubui tertegun, apa yang harus diingatkan? Harvey tersenyum ringan, jika Tuanku ingin berhasil memperbaiki pil koagulasi 5 elemen, dia mungkin juga melakukannya. Kurangi jumlah ginseng 100 tahun sebanyak sepertiga, tingkatkan jumlah Suelingzi sebanyak seperempat, dan tambahkan lebih banyak Jinyangzi. Dalam hal ini, pil koagulasi darah 5 elemen pasti akan berhasil disempurnakan. Nak, biarkan kamu memperlakukan alam master dengan cepat, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Lingzi, pil pembekuan darah 5 elemen, apa yang sedang kamu sempurnakan? Apakah kamu terlalu banyak menonton serial TV Siansia? Zhang Chuanjun tiba-tiba menggoda. Beberapa dokter lain yang berspesialisasi dalam pengobatan barat juga mencibir, berpikir bahwa Harvey Fu tidak kompeten, dan hanya tahu bagaimana melebih-lebihkan dan berbicara omong kosong. Lin Jianfeng juga tampak tidak bisa dijelaskan, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Brother Harvey. Namun, ketika Kubui mendengar kata-kata Harvey, dia terkejut dan ngeri, Tuan Harvey. Bagaimana Anda tahu bahwa saya sedang menyempurnakan pil pembekuan darah 5 elemen, baru-baru ini. Kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Aku pergi. Saya tidak menyangka Kubui benar-benar menyempurnakan pil koagulasi 5 elemen ini. Ini terlalu misterius, kan? Harvey tersenyum dan menjawab, saya baru saja mendengar bahwa Anda dapat 5 elemen jarum ilahi. Sejauh yang saya tahu, metode akupuntur ini memiliki seperangkat panduan rahasia 5 elemen, yang mencatat banyak resep rahasia untuk menyempurnakan ramuan obat, termasuk resep rahasia, pil koagulasi 5 elemen. Kemudian saya mencium beberapa obat herbal Cina pada Anda, jadi saya menduga bahwa Anda pasti telah menyempurnakan obat ini baru-baru ini. Tuhan. Kubui memandang Harvey seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, dan menatap Harvey dengan terkejut. Bagus. Sejujurnya dari Tuan Harvey, Ku mau merasa tubuhnya tidak sebagus sebelumnya karena usianya yang sudah lanjut, jadi dia ingin memperbaiki pil koagulasi 5 elemen, untuk meremajakan tubuh, mengisi darah dan ki, dan menumbuhkan vitalitas. Namun, buku rahasia 5 elemen yang diturunkan dari nenek moyang kita tidak lengkap, dan hanya ada sebagian dari resep rahasia pil koagulasi 5 elemen. Saya telah mencoba banyak metode, tetapi belum berhasil. Tapi hari ini, ucapan Tuan Harvey membuatku mau tercengang, terima kasih banyak. Setelah jeda, Kubui bertanya lagi. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Tuan Harvey mengetahui rahasia lengkap dari 5 Elements Coagulation Pill. Harvey tersenyum ringan, saya membacanya di buku medis kuno sebelumnya, saya harap saya dapat membantu Tuanku. Ini membantu, tentu saja membantu, terima kasih, terima kasih. Kubui tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berkata kepada semua orang, semuanya, mari kita biarkan Tuan Harvey merawat penguasa kerajaan. Saya percaya bahwa Tuan Harvey tidak akan mengecewakan Anda.
Yang lain hanya melirik Harvey dengan ragu. Namun, karena bahkan Kubui berkata demikian, mereka tidak dapat menyangkalnya, jadi mereka memutuskan untuk melihatnya. Setelah itu, Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengambilnya dari tangannya. Saku keluarkan tas kain hitam, taruh di atas meja di sebelahnya, dan sebarkan. Ketika mereka melihat deretan jarum perak terang ditempatkan di dalam, banyak praktisi pengobatan Tiongkok yang hadir sedikit mempercayainya. Mungkin pemuda ini benar-benar ahli dalam pengobatan, kalau tidak mengapa dia membawa jarum perak bersamanya. Di bawah perhatian semua orang, Harvey menatap guru mata Ying yang dengan matanya berkedip dingin, dia sepenuhnya fokus, dan kemudian dia melambaikan tangannya. 4 jarum perak masing-masing jatuh di kedua tangan Harvey. Ki sejati abadi mengalir, dan jarum perak bersinar dengan cahaya biru dan sedikit bergetar. Jarum Qiyun. Seorang dokter tua Tiongkok dengan 8 karakter Hu terkejut. Apakah anak ini benar-benar ahli dalam pengobatan? Kuncinya adalah anak ini tidak hanya tahu, tetapi juga memiliki jarum Qi yang paling sulit dalam akupuntur. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok lainnya juga terkejut dan memandang Harvey. Berubah. Seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu jika ada. Langkah Harvey cukup membuat banyak praktisi pengobatan Tiongkok kuno merasa malu. Mata Kubui berkedip, dan dia mengangguk ringan, matanya penuh kekaguman. Lin Jianfeng tampak bangga dan bangga. Apakah Anda tidak percaya bahwa saudara York bisa mengetahui obat sekarang? Zhang Chuanjun juga sedikit menyipitkan matanya, sepertinya anak ini benar-benar tidak sederhana, dia memiliki 2 tangan. Pada saat ini, Harvey tidak memperhatikan ekspresi semua orang, tetapi membuka busurnya dengan kedua tangan dan menampilkan Feng Wu Jiuji. Tangannya sedikit gemetar. Phoenix tidak akan datang. 4 jarum perak seperti 4 aliran cahaya, melesat melintasi langit, dan pada saat yang sama, mereka menembus 4 titik besar di kepala Si Ying yang pada saat yang sama. Bersenandung. Jarum perak sedikit bergetar, dan cahaya Qian melintas di atas kepala Si Ying. Setelah melakukan bentuk pertama jarum Feng Wu Jiu, Harvey tidak ragu-ragu, melambaikan tangannya lagi, dan 4 jarum perak lagi jatuh ke tangannya. Ada seekor Phoenix. Harvey menjabat tangannya dengan ringan. Tangan ke atas dan jarum ke bawah. 4 jarum perak langsung menembus 4 titik besar di dada Si Ying. Ketika 8 jarum perak bergetar pada saat yang sama, suaranya seperti kicau burung Phoenix, yang renyah dan menyenangkan. Teknik akupuntur macam apa ini? Kubui terkejut. Bahkan jika dia mengetahui teknik akupuntur dan moksibusi lagi dan membaca banyak buku kuno, dia tidak dapat melihat teknik akupuntur yang dilakukan Harvey. Bab 589. Zhou tua, apakah kamu tahu akupuntur apa ini? Kubui berbalik dan bertanya kepada seorang lelaki tua yang agak gemuk dengan suara rendah. Pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya dengan tercengang, Laoku, kamu bahkan tidak bisa melihatnya, bagaimana aku bisa melihatnya, kamu terlalu memikirkanku, bukan? Lao Zhang, Lao He, berapa banyak apakah kamu bisa? Bisakah kamu melihatnya? Kubui bertanya lagi pada orang-orang tua lainnya. Beberapa lelaki tua lainnya menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak mengerti. Hei, Laoku, karena kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya kepada anak ini nanti. Pria tua gemuk itu menjawab sambil tersenyum. Itu satu-satunya cara. Kubui mengangguk, lalu menatap Harvey tanpa berkedip, mencoba mencari tahu. Meskipun dia tidak mengerti akupuntur apa yang digunakan Harvey, dia bisa melihat keajaiban akupuntur ini. Ini jauh lebih ajaib daripada jarum ilahi 5 elemennya, dan bahkan lebih baik daripada jarum ilahi Taiyi yang pernah ia pelajari di tangan seorang teman lama. Pada saat ini, Harvey telah menampilkan 5 gaya pertama Feng Wu Jiuji. Ketika kepala, dada, perut bagian bawah, kaki, dan telapak Si Ying yang semuanya dimasukkan dengan jarum perak, Harvey berhenti memberikan jarum. Berdengung. Tiba-tiba, 20 jarum perak bergetar di tubuh Si Ying, benar-benar seperti kicau burung Phoenix. Terlebih lagi, saat jarum perak bergetar, tubuh Si Ying sudah diselimuti oleh cahaya biru, seolah-olah bermandikan cahaya. Ketika semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka tercengang. 20 menit telah berlalu. Berbagai indeks tubuh Si Jingzu meningkat. Tiba-tiba, seorang dokter di ruangan itu berseru. Tiba-tiba, semua orang melihat instrumen di samping tempat tidur. Benar saja, nilai yang ditampilkan pada instrumen perlahan naik. Meskipun belum mencapai nilai orang normal, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Si Ying membaik. Anak ini sangat kuat. Baru 20 menit, dan penguasa kerajaan telah membaik. Seorang dokter mendorong kacamatanya dan terkejut. Namun, suara dokter baru saja jatuh. Menjatuhkan instrumen. Itu mengeluarkan suara. Tidak bagus. Nilai tubuh tuannya turun lagi. Seru dokter lain. Dokter lain juga melihat adegan ini, dan mereka semua mengerutkan kening, sangat gelisah. Ya Tuhan, itu. Apa itu? Apakah ini jiwanya? Suara gemetar terdengar di antara kerumunan. Semua orang menoleh untuk melihat Si Ying berbaring di tempat tidur. Saya melihat bahwa pada saat ini, di tubuh Si Ying ada bayangan ilusi dengan ukuran yang sama dengannya, kadang-kadang kabur, kadang-kadang jelas, dan tampaknya berjuang untuk keluar dari tubuh Si Ying. Namun, karena belenggu 20 jarum perak, bayangan ini tidak bisa lepas. Ini, bagaimana situasinya? Luar biasa, bukan? Aku sebenarnya melihat jiwa. Aku tidak melihatnya. Orang benar-benar punya jiwa. Mempercepat, menelan ludah, saya merasa ketiga pandangan saya telah disegarkan. Melihat bayangan itu masih berjuang, Harvey menyapu matanya dengan dingin, memusatkan energinya, mengatakan yang sebenarnya, dan mengucapkan kutukan kaisar manusia. Kota. Kata itu jatuh, dengan suara keras. Bayangan itu tampak ketakutan, dan dengan cepat menarik kembali ke tubuh Si Ying. Segera, Harvey mengangkat tangan kanannya dan menamparkan dahi Si Ying, benar-benar menekan bayangan itu.
Oleh karena itu, bayangan ini adalah jiwa Si Yingyang. Kemudian, Taigu Zenki berputar, mengalir ke tubuh Si Yingyang melalui telapak tangan Harvey, dan perlahan memperbaiki jiwanya yang terluka. Setelah 10 menit, jiwa di tubuh Si Yingyang akhirnya tenang dan tidak terus berjuang. Selain itu, dengan getaran jarum perak dan masuknya energi yang menyebalkan, jiwa Si Yingyang diperbaiki, dan berbagai indeks tubuhnya mulai meningkat dengan mantap. Ketika semua orang yang hadir melihat ini, mereka menghela nafas lega, dan mereka semua berkeringat dingin dari tempat kejadian tadi. Pada saat ini, tidak hanya praktisi pengobatan tradisional Tiongkok seperti Kubuyi, tetapi juga dokter yang berspesialisasi dalam pengobatan barat seperti Zhang Chuanjun, Harvey sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, melihat adalah percaya, di bawah perawatan Harvey, tubuh Si Yingyang memang perlahan membaik. Tidak hanya itu ditampilkan pada instrumen, tetapi hal yang paling langsung adalah bahwa tubuh Si Yingyang perlahan mendapatkan kembali warna darahnya, tanpa pucat yang tidak wajar seperti sebelumnya. Diselamatkan. Tuan kerajaan diselamatkan. Lin Jianfeng, Kubuyi, Zhang Chuanjun dan yang lainnya sangat bersemangat. Waktu berlalu menit demi menit. Segera, 50 menit telah berlalu. Jika benar apa yang dikatakan Harvey, Si Yingyang dapat disembuhkan sepenuhnya dalam 1 jam, maka hanya akan ada 10 menit terakhir yang tersisa. Semua orang mengepalkan tangan, menahan napas, dan menatap Harvey dan Si Yingyang. Harus berhasil. Semua orang berdoa diam-diam di dalam hati mereka. Tapi sekarang, jatuh. Tiba-tiba, sirene yang menusuk terdengar di dalam ruangan. Serangan musuh. Serangan musuh. Serangan musuh. Tanda pisah. Suara mekanis yang cepat terdengar. Serangan musuh. Bagaimana situasinya? Semua orang yang hadir saling memandang dengan ekspresi gelisah. Sialan. Lin Jianfeng mengepalkan tinjunya, bajingan-bajingan itu berani menyerang saat penguasa alam tidak sadar, apakah kamu benar-benar berpikir Dragon Soul Hall kita kosong? Setelah berbicara, Lin Jianfeng berkata kepada Kubuyi dan yang lainnya yang hadir. Kalian semua tetap di sini, saya mencari saudara saya untuk bantuan apapun yang saya butuhkan, dan saya harap Anda dapat bekerja sama. Setelah itu, Lin Jianfeng berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Ketika pintu dibuka, Kubuyi dan yang lainnya melihat bahwa para akademisi di laboratorium di luar sedang berjalan-jalan, tampak cemas dan terburu-buru. Kubuyi menghela nafas, sepertinya ada musuh asing yang menyerang. Zhang Chuanjun berkata dengan senyum masam, saya selalu mendengar bahwa perbatasan tidak damai, tetapi saya tidak berharap itu benar. Biarkan. Kapten Lin dan yang lainnya menangani musuh asing. Kubuyi menjawab dan memandang Harvey lagi, misi kami adalah bekerja sama dengan Tuan Harvey untuk menyembuhkan penguasa kerajaan. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, laboratorium bawah tanah menjadi berisik. Pengumpulan informasi musuh. Sistem pertahanan pangkalan aktif. Rudal pertahanan telah disiapkan, siap diluncurkan kapan saja. Ada suara mekanis di laboratorium. Lin Jianfeng dengan cepat berjalan ke layar tampilan. Apa yang ditampilkan di layar adalah peta 3 dimensi dengan banyak titik merah muncul di atasnya. Akademisi Zhou, ada berapa banyak musuh? Lin Jianfeng bertanya kepada seorang akademisi yang sedang mengetik di papan ketik foto listrik. Kapten Lin, total 328 musuh telah terdeteksi sejauh ini. Namun, jumlah musuh masih meningkat, dan jumlah pastinya tidak dapat dihitung untuk saat ini. Seorang akademisi tua dengan rambut abu-abu menjawab. Lin Jianfeng mengambil napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara keras, selama orang-orang ini melintasi perbatasan, mereka akan dibunuh secara langsung. Juga, semua orang harus mencadangkan data dan memperkuat pertahanan pangkalan. Siapapun yang berani mendekati markas akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Semua sivitas akademika menjawab dengan kaget. Segera, Lin Jianfeng menjelaskan beberapa kata lagi, lalu bergegas ke kamar untuk mengambil peralatan, dan meninggalkan laboratorium. Bab 590.